Oke semuanya, kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorp Indonesia. Dan di Dorp Indonesia kali ini kita akan ngebahas tentang teknologi lagi, gadget lagi, ya, apalagi kalau bukan iPhone 14 Pro Max yang dimana gue beli ini baru-baru aja ya, baru-baru inilah ya. Pokoknya ketika harganya udah mulai make sense menurut gue di kisaran harga 25 jutaan. Enggak, dari harga 25 dia menjadi 23 yang varian 256 GB ya. Menurut gue 25 juta masih terlalu mahal gitu ya, karena dulu gue beli iPhone 12 Pro Max juga di harga 25 jutaan waktu baru banget keluar, tapi gue tidak mau kesalahan terulang kembali. Takutnya gue nyesel kalau misalnya gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Jadi kita tarik ke belakang dulu. Jadi gue itu dulu pakai iPhone 12 Pro Max sebelum gue pindah ke iPhone 14 Pro Max gitu ya, ke HP ini ya guys ya. Itu gue pakai iPhone 12 Pro Max itu udah dari tahun 2021 ya, dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 guys. Udah ya sekitar jalan 3 tahun lah ya. Sekarang masih ada tapi dipakai sama bini gue ya, karena untuk pemakaian gue udah nggak mumpuni. Maksudnya tuh dalam artian itu iPhone udah sampai belundung segala baterainya gitu loh. Tapi ya dengan bagaimana caranya gitu ya bisa dipulihkan kayak gitu. Jangan sampai waktu kejadian iPhone 11 Pro waktu gue pakai itu terulang kembali di 12 Pro Max gitu ya. Jadi kan kalau kalian masih bingung gue sejarah gue pakai iPhone tuh, kalian bisa nonton video gue yang sebelum ini, jauh sih sebelum ini, nanti gue sertakan linknya aja lah kayak gitu ya, biar kalian relate. Nah terus waktu gue habis dari 12 Pro Max ya, gue lungsurin istilahnya ke bini gue tuh pakai handphone dinas ya. Kenapa gue bilang handphone dinas? Karena handphone ini sangat-sangat formal gitu ya. Itu adalah Samsung Z Fold 4 yang sekarang lagi dipakai untuk nge-record video teman-teman ya. Keren ya. Samsung Z Fold 4 ini bener-bener multifungsi, bener-bener mengedepankan yang namanya guys, produktivitas gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk apa aja. Podcast yang terbaru maupun yang belum lama ini gitu ya, yang kemarin itu gue rekam menggunakan Z Fold 4 ini dan menggunakan mic omnidirectional dari pokoknya Omni lah, mic Omni gini ya. Jadi suaranya lumayan bagus dan buat editing segala macam lumayan gampang guys gitu ya. Apalagi sekarang hadir CapCut gitu ya, dimana kita dimudahkan banget di situ. Dan gue kira tadinya hasilnya bakal bad gitu ya, bakal enggak banget lah gitu ya. Ternyata hasilnya memuaskan guys ya, cukup banget malah untuk masalah vlog sehari-hari. Dan gue sekarang pakai si Z Fold 4 ini untuk bikin video review iPhone 14 Pro Max. Oke, sekian intermezzonya, basa-basi cang-cincongnya ya. Sekarang kita fokus nih bahas si iPhone 14 Pro Max, yang dimana gue udah make handphone ini baru sih ya, jauh lah setelah si Z Fold 4 ini gitu ya. Jadi kenapa kok gue dari Z Fold tiba-tiba gue beli iPhone gitu ya? Karena sebenarnya gue cuma nungguin timing gitu loh. Jadi gue emang udah niat untuk beli iPhone karena gue pakai Apple ecosystem ya. Gue pakai MacBook, terus habis itu gue pakai Apple TV segala macem. Jadi menurut gue, kalau yang namanya kita udah ada di satu ekosistem, kita nggak bisa quit dari ekosistem itu terlalu lama gitu loh ya. Bahkan dulu gue pernah pakai iPad yang seperti di video-video gue sebelumnya ya. Jadi gue itu kalau nggak ada
Apple gitu ya, nggak ada pasangannya nih, cuma misalnya satu kayak MacBook doang, ya rasanya kurang ya, gitu loh. Makanya gue memutuskan untuk apa ya, beli iPhone lagi kayak gitu, tapi menunggu harga yang masuk akal. Dan waktu itu sebelum gue, itu Arvin kembaran gue udah duluan beli iPhone 14 Pro Max. Bukan Pro Max tapi Pro gitu ya. Tadinya gue juga pingin yang Pro doang nih, tapi gara-gara mbak-mbak di Gmap nih yang buat gue tergiur untuk beli si iPhone 14 Pro Max ya. Oke. Nah, terus abis itu gue bertanya sama dia, lu ngambil iPhone 14 Pro berapa? Waktu itu dia jawab tuh harganya 21 juta. Gue terkaget-kaget dong, kok 21 juta, murah banget itu ya. Dan ternyata begitu gue datengin langsung di Gmap gitu ya, ternyata bener harganya tuh 21 juta untuk yang iPhone 14 Pro gitu loh. Nah, jadi singkat ceritanya ya, langsung aja lah, nggak usah basa-basi banyak-banyak lah. Singkat ceritanya, terjadilah gue beli si iPhone 14 Pro Max ini gitu loh. Yang sebetulnya ya, kalau dipikir-pikir ya, setelah pemakaian, nah nanti lah, jangan langsung di-spill di sini gitu ya. Kecepetan nanti durasi videonya, aduh ya gitu. Nah, setelah beberapa hari pemakaian gitu ya, gue ngerasa apa ya bedanya dari iPhone 12 Pro Max. Gue di sini kayaknya nggak perlu bahas spesifikasi ya, karena rata-rata orang udah tahu lah semuanya. 14 Pro Max itu digadang-gadang sebagai handphone paling powerful gitu ya. Powerful, full ya. Jadi apa ya? Kayaknya buat semua aplikasi, buat jalanin semua software, kayaknya sih bisa-bisa aja dan bisa banget gitu loh ya. Dan gue akuin oke sih, belum ada aplikasi atau software yang tidak bisa dilakukan di iPhone 14 Pro Max gitu loh ya. Karena kan dia iPhone 14 Pro, iPhone terbaik dan terbaru saat ini kayak gitu kan. Jadi apa masalahnya kayak gitu kan? Oke, gue tidak menganggap ada aplikasi yang tidak bisa dijalankan secara baik di iPhone ini. Tapi kalau gue pikir-pikir, di iPhone 12 Pro Max waktu itu juga bisa-bisa aja, gak ada kendala. Dan ya paling sekian lama dijalanin, imbasnya panas doang di bodinya. Dan masih terjadi juga loh di iPhone 14 Pro Max. Jadi jangan jangan beranggapan bahwa di iPhone 14 Pro Max ini udah ada perbaikan masalah panas gitu ya. Karena buktinya masih panas aja gitu loh ya, gitu. Nanti mungkin kita bisa ngetes lah performanya kayak gimana di next video gitu ya, buat orang yang nggak percaya kayak, masa sih katanya udah nggak panas, katanya kayak gini, katanya kayak gitu. Sok, nanti kita coba ya, kita langsung aja coba di next video dia performanya kayak gimana dan panasnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kita nggak bales-balesan komentar atau nggak komentar dan nggak ngejawab tidak sesuai fakta kayak gitu ya. Oke, nah terus habis itu gue malah rada kecewa dari performa kameranya. Lagi-lagi nanti kita akan ngetes di uji performa guys. Kalau misalnya banyak banget yang memang istilahnya voting untuk uji performanya gitu ya. Uji performa itu dari baterai, terus abis itu kinerja performa dari mesin si HP-nya gitu ya. Terus abis itu sama dari kameranya tentunya gitu ya. Dan sama chargingnya nih, ini masuknya ke baterai sih ya. Karena chargingnya masih 20 watt guys, nggak nambah dia, iPhone nggak nambah, kenapa gitu loh ya. Gue nggak ngerti gitu ya, kenapa nggak sekalian 60 watt, karena gue rada-rada gimana gitu ya. Nantilah jangan di-spill di sinilah ya gitu. Gue kecewa sih sama si kameranya, kenapa kok bisa sejelek ini gitu. Maksudnya untuk
ukuran iPhone gitu ya, gue pertama kalinya kali ya kecewa dengan hasil kameranya yang enggak segitu bagusnya. Kalau kalian nggak sabar ngelihat review gue atau nanti uji performa dari gue, kalian bisa lihat kok di review-review channel yang lain yang lebih berkompeten gitu ya. Pasti rata-rata deh kameranya deh gitu ya. Kenapa gitu ya? Gue juga nggak habis fikri deh ya. Dan ini semua di luar Nurul ya kan. Aduh. Ya iPhone tolonglah, mungkin ada update sedikit gitu masalah improve performance dari kamera gitu ya. Karena performa yang lainnya udah bagus kok ya gitu. Ya, terus habis itu gue ngerasanya yang beda dari iPhone 12 Pro Max yaitu dari sekarang earpiece yang ada di sini. Yang sebelumnya ada di iPhone 13 Pro sama Pro Max kayak gitu ya. Sekarang ada di iPhone 14 Pro, Pro Max ya, ada 14 Plus ya gitu ya. Nah, terus sama ada notch yang sekarang jadi si Dynamic Island ya, si Dylan namanya. Tapi bukan Dylan yang YouTuber itu, bukan Dylan yang pakai motor Ereking apa namanya, motor CB itu bukan ya. Bukan dia ya, tapi Dylan Dynamic Island ya. Udah sih, sisanya oh iya ada ini apa always on display ya. Udah sisanya apa ya, sisanya penurunan. Karena jujur aja, karena di iPhone 12 Pro Max ya, di iPhone 12 Pro dan Pro Max itu si lensanya ini dilapisi dengan, Anda tahu ya, Anda tahu apa yang sangat-sangat penting pada HP iPhone lagi, yaitu adalah Sapphire Crystal yang sekarang udah nggak ada dari iPhone 13 Pro, Pro Max dan iPhone 14 Pro, Pro Max sekarang. Ini kenapa iPhone, kenapa? Ini bener-bener menurut gue bener-bener kayak penurunan banget sih. Gak tahu sih dia pakai apa ya sekarang, kayak ya nanti kita bisa cari tahu lah ya. Makanya gue akhirnya ngide nih buat nambahin pakai kayak apa ya namanya, dia ini lens apa, lens protector ya, lens protector yang dari gue beli di Digimap. Ini gue beli di Digimap ya, bentuknya kotak transparan gini, yang gue nggak tahu sih nanti kalau pemakaian seiring berjalannya waktu kan kita nggak tahu ya, jangan-jangan dia bisa berembun atau misalnya nih HP kecemplung kan, jadinya dia bisa kemasukan air, akhirnya ada noda jamur kan, kita nggak ada yang tahu ya pemakaian gitu ya. Lagi-lagi ini yang akhirnya membuat penggunanya tuh menjadi was-was gitu loh ya. Buktinya ada ya, kembaran gue sendiri ya, dia lagi pakai HP di kamar mandi ya. Biasa kan orang-orang zaman sekarang kan pakai HP di mana-mana ya, termasuk di kamar mandi dong ya. Dan HP jatuh gitu aja. Ya udah, akhirnya pas jatuh ya bagian lensanya tuh grepes ya, bagian lensa sini grepes. Dan itu kayak nyesek banget gak sih, lo beli iPhone lo gitu loh ya, cuman jatuh dari kamar mandi yang mungkin dia lagi duduk begini kali ya, dia lagi duduk begini, lagi nongkrong nih di kloset gitu ya, terus udah jatuh gitu doang, yang sebetulnya kayak gak akan ada masalah loh gitu loh. Kok impactnya sampai segitunya gitu loh ya. Dulu gue inget banget di iPhone 12 Pro Max ya, itu gila sih, gue itu experience yang menurut gue nggak bisa dibayar pakai apapun gitu ya. Karena HP itu bukan cuma masalah uang untuk membelinya dong, tapi data-data yang ada di dalamnya gitu dong ya kan. Makanya cloud storage itu sekarang sangat dibutuhkan gitu. Karena handphone, baik iPhone maupun handphone yang lain, makin kesini tuh umurnya makin pendek ya nggak sih? Atau mungkin peralatan gadget yang lain kayak MacBook ya, laptop yang lain itu umurnya makin kesini makin pendek gitu loh. Gue pakai laptop tuh paling maksimal tuh setahun gitu loh ya. Jadi menurut gue
cloud storage itu sangat dibutuhkan loh. Ya kita nggak akan tahu ini handphone atau ini laptop kapan matinya tuh, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi menurut gue cloud storage tuh sangat berperan penting gitu sekarang. Makanya untuk storage sendiri gue nggak akan mention di sini ya. Gue cuma 256 ya no problem gitu loh. Karena kalau gue beli yang 512 1 terabyte menurut gue sangat-sangat rugi gitu, karena gue nggak akan bisa mencapai itu gitu loh ya. Nah balik ke masalah durability gitu ya. Di iPhone 12 Pro Max dulu ya yang gue pernah pakai, itu gue kondisi gue tuh terakhir ngasih casing di iPhone 12 Pro Max tuh ya pas ada casing Razer doang. Sebelumnya ya gue cuma nyoba-nyoba casing, habis itu bosen, akhirnya gue lepas, udah gitu doang ya. Itu kalau nggak salah kan di belakang sini kan dia pakai ceramic shield apa gimana gitu ya, kayaknya ceramic shield sih ya, protektornya dia, dan dia ada protektor di lensanya itu merupakan kristal sapphire gitu loh. Nah akhirnya waktu itu gue lagi ke Senayan City tuh ya. Nah parkir motor itu yang di luar gitu loh, yang di luar, yang bukan yang di dalam gedung gitu loh. Karena waktu itu gue lagi motoran ngumpul sama Arvin, kembaran gue. Waktu itu dia pakai CBR 500, dia parkir di lobi, gue harus parkir di luar ya. Dan waktu itu gue nggak tahu, kalau ya bukan nggak tahu sih, maksudnya nggak sadar ya. Gue turun dari motor gitu aja, bawahnya tuh kayak kerikil, bukan kerikil doang, itu ya kalian ada yang pernah nggak sih ke parkiran luar Sensi tuh, dia kayak ada batu gitulah, nggak rata lah, bukan aspal gitu loh. Nah terus gue bangkit dari motor gitu ya, gue turun dari motor, tiba-tiba nih dari saku jaket gue, yang gue sebetulnya udah selerekannya atau resettingnya tuh gue udah naikin, karena gue siap-siap mau turun, mau ambil HP kayak gitu buat ngabarin Arvin, atau nanya Arvin waktu itu mau nongkrong di mana kayak gitu ya, kalau nggak salah nih ceritanya. Terus habis itu pas gue bangkit dari motor begitu ya, gue turun, tiba-tiba gelepak ya, itu gue ngelihat persis itu HP pas, jadi kan gue begini, ini tangki motor nih ya, motor 2,5, ini tangki nih sini, terus pinggang gue nih nyentuh si tangki itu, HP-nya mencuat keluar kayak gitu. Itu dari ukuran tangki motor nih, motor 2,5 kan lumayan besar dong, lumayan tinggi juga ya, itu ke bawah gitu loh. Udah mah kena tangki tuh, HP ke bawah pula, kena batu. Pas gue cek gak ada apa-apa, aman-aman aja. Kenapa ini yang di kamar mandi segitu parahnya gitu loh? Kamar mandi apa sih, air ya, ubin, lantai gitu ya, licin pula ya kan, apa masalahnya gitu loh? Apa impact yang bener-bener kena, kenapa impactnya tuh segitunya gitu loh ya, kayak gitu ya. Itu bukti nyata gitu loh ya. Kalian bisa main tuh ke channelnya Arvin nih, nanti gue kasih linknya, kalian komentarin aja, bang spill dong tuh goresan di lensa iPhone-nya gitu, karena kan dia kalau nggak salah belum nge-spill deh ya. Kalian nanti main aja lah, kalian komentarin tuh, spamin aja ya, nanti dia pasti ngasih tahu lah pasti gitu. Dia sih udah pakai protektor juga ya, tapi yang bulat 3 gitu ya, mungkin dia nggak mau ngelepas kali apa gimana gitu ya. Nah gitu guys, itu bener-bener pengalaman tuh, experience banget tuh, yang menurut gue nggak ada harganya gitu loh. Karena kalau ketika kita mengalami hal kayak gitu, menurut gue apa dong yang mau kita lakukan? Apa ya kita ganti HP baru, iPhone 14 Pro lagi? Kan nggak mungkin dong ya. Ngapain tuh, kayak orang-orang gabut gitu loh ya. Kita mau servis gimana ya, ini HP baru mau dibongkar kayak gitu kan, mengira kan. Jadi ya serba susah gitu loh ya gitu. Dan sampai sekarang iPhone 12 Pro Max masih ada di bini gue ya, paling cuma layarnya doang goresan-goresan halus, karena gue emang seceroboh itu sih pakai HP. Gue nggak pakai pelindung, nggak pakai casing gitu ya. Terakhir gue pakai casing Razer,
pas udah melar gue cabut gitu ya. Baru sekarang pas sama bini gue dikasih casing lagi biar cantik doang sih sebenarnya. Kasih casing di online kayak gitu ya. Terus sama di bagian layarnya tuh gue nggak kasih screen protector. Baru kali ini nih begitu gue tahu handphonenya Arvin kembaran gue itu ada masalah seperti itu, gue langsung effort beli beginian. Terus habis itu gue langsung pasang pelindung ya. Ada bini gue diliatin ya, kasih pelindung sama kasih anti gores gitu. Jadi ya semua cuman buat antisipasi sih ya. Kayak gue pakai outer box ini outer box apa nggak tahu nih, nggak ada bungkusnya juga ya. Gue waktu itu beli langsung dari Digimap-nya gitu ya. Tadinya gue nggak mau pakai, terus kata bini gue, sayang lah nanti HP-nya kalau jatuh gimana gini-gini ya. Bener aja udah jatuh nih, udah ada kayak dekok di sini nih di casingnya nih ya. Jadi emang gue seceroboh itu sih, gue akuin aja. Makanya daripada gue berabe nanti urusannya makin panjang kan, ya udah akhirnya gue pasangin semua proteksi yang bisa dipasangin di HP gue gitu. Kayak orang udah sayang banget sama HP gitu kan. Tapi selebihnya sih ya kayak gue careless banget sih gitu loh. Oke. Review apa ya kayak gini ya, bukan review sih tapi lebih kayak user experience gak sih ya kan. User experience, niatnya tadi gue mau review udah tertata sebenarnya ada skripnya loh ya, udah ada skripnya. Tapi karena ya menurut gue ini harus diomongin, jadi buat orang yang kalian semua yang tergiur sama iPhone 14 Pro Max mungkin bisa nunggu iPhone 15 ya, karena mungkin nanti ada gebrakan baru di iPhone 15 yang gue harap memang ada dong ya kan. Jangan nggak ada gitu loh. Gak mungkin juga gitu HP baru nggak ada perbaikan, nggak ada keunggulan. Menurut gue nggak mungkin gitu ya. Gue tetap berpositif thinking, Apple memberikan iPhone terbaik nanti ya waktu iPhone 15 keluar kayak gitu ya. Atau mungkin mau nunggu lagi di iPhone 16 karena iPhone 12, iPhone 13 masih sangat layak gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya HP ini worth it untuk siapa ya? HP ini tuh worth it untuk siapa? Untuk orang yang emang udah harus ganti HP kayak gitu ya. Oh, iPhone lamanya udah kepenuhan storage-nya. Oh, iPhone lamanya udah nggak mumpuni, kayak dia terakhir pakai iPhone 10 ya. Atau ya 10R aja masih mumpuni kok ya. 10S Max itu masih mumpuni sih harusnya ya. Ya pokoknya orang yang emang butuh ganti HP udah gitu doang ya. Nggak ada A B C D E F G, pokoknya cuman itu alasannya ya. Worth it untuk orang yang harus ganti HP gitu ya. Gue lihat juga banyak kok sekarang orang udah pakai iPhone 14 Pro dan Pro Max gitu ya. Untuk iPhone 14 menurut gue big no sih, karena itu bener-bener gak ada bedanya dari iPhone 13. Apa ukuran lensa? Ukuran lensa kan bisa pakai casing aja, ukuran lensa jadi gede gitu kan. Ya menurut gue apa gitu ya, prosesor masih sama, apalagi dong ya. Kayaknya nggak ada sih. Apa ya, iPhone 14 itu bedanya nggak ada sih. Ya udahlah segitu aja. Oke, so ini honest review dan user experience dari gue. Gue bukan orang yang bicara tentang teknis sih, karena gue juga merasa terbohongi oleh spesifikasi ya. Karena spesifikasinya tuh kayaknya oke banget gitu ya, tapi pas begitu penggunaannya, apa bedanya dari iPhone 12 Pro Max? iPhone 12 loh, bukan iPhone 13 ya. Mungkin dari iPhone 12 ke 13 mungkin masih ada perbedaan gitu loh, daripada iPhone 12 ke iPhone 14. Lucu kan? Lucu dong ya. Gitu guys. Oke. Dan btw gue masih pakai Apple Watch SE nih ya. Masih sangat-sangat compatible di iPhone 14 Pro Max ini. Masih belum ada masalah. Ini SE1 nih ya.
Jadi nggak usah beli Apple Watch Ultra, nanti juga masih ada yang baru lagi kan ya. Dikit lagi loh, di bulan September lah paling ya, tungguin aja ya. Kalau nggak Agustus, September, gitulah ya. Stay tune terus channel gue, nanti gue bahas apa aja, nanti kita tes performanya ya, kayak gimana, buat apa aja, nanti Antutu segala macem benchmark. Kita bandingin juga kali kameranya sama si Z Fold 4 ini. Si badak ini yang selalu nemenin saya kemana-mana, HP dinas ya. Oke, terima kasih untuk Samsung telah menciptakan handphone sebaik Z Fold 4 ini untuk produktivitas tentunya ya. Dan terima kasih iPhone atau Apple sudah menciptakan handphone yang baik dan bisa digunakan untuk keperluan apapun. Oke, jadi sekian aja dari gue, Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dorpin Indonesia. Gue pamit, bye-bye.